Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong maju aja, karena kita biar ibaratnya kalau orang mau ngaji, kalau mau dapat berkahnya kiai itu, kalau perlu dapat kecipratan ludahnya itu. Ya, aman no. Jadi hari ini kita akan belajar ya Bapak Ibu. Jadi ada yang baru ketemu saya hari ini. Baru kali ini ya. Ada yang belum member atau udah member semua? Oh belum member. Gak apa-apa. Ya, jadi hari ini kita akan belajar bareng sama saya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tahu tentang diri saya udah ada majalahnya. Ini majalah Imopreneur namanya. Di sini sekilas tentang saya, terus nanti isinya tentang acara kemarin anniversary ketiga di Jakarta. Terus tentang apa itu bisnis ini, bisnis Imogen. Kemarin acara-acaranya. Terus beberapa kesaksian ibu-ibu yang sudah penghasilannya miliaran. Kira-kira Bapak Ibu di sini mau nggak punya penghasilan setahun dapat 1 M? Mau atau mau? Mau. Mau atau mau? Mau. Ya. Jadi kalau kita pengen sesuatu hal itu harus yakin, semangat gitu loh. Ibarat apa? Ibarat anak kecil, saya selalu belajar sama anak saya yang kecil itu. Kalau menginginkan sesuatu hal itu ngotot, yakin. Kenapa kita setelah dewasa nggak mau yakin atau ngotot ya? Karena mungkin tekanan ya. Terus karena orang dewasa tuh kadang kebanyakan mikir. Ya kalau dulu saya belajar bisnis sama orang ya, yang penting action dulu aja sambil jalan dipikirin. Atau ibaratnya ibu masuk ke toilet lah. Masuk toilet niatnya pengen mandi, oh ternyata sabunnya habis, kan keluar lagi, nggak masalah. Nanti mau gosok gigi ternyata odolnya nggak ada, kita beli odol dulu. Ya sebenarnya bisnis itu kayak kita masuk kamar mandi itu, nggak harus kita siapin dulu perfect, nggak, sambil jalan. Karena faktanya saya dulu membangun bisnis Imogen ini 4 tahun yang lalu itu juga mulai dari garasi rumah saya. Jadi rumah saya kan di Jakarta. Kalau asli saya orang Magelang, orang Mertoyudan di dekat New Armada. Itu kecil saya ada. Kalau tadi kita sempat share di grup, jadi rumahnya ya masih gripik dulu lah. Tapi alhamdulillah ya memang saya punya impian rumah ibu saya harus saya perbaiki, saya baikin ya alhamdulillah. Lewat Imogen ini saya bisa ya memperbaiki rumah ibu saya. Jadi ini sekilas tentang majalahnya. Jadi buat teman-teman yang serius menjalankan Imogen wajib punya majalah ini. Nah ini foto saya sama ibu saya. Terus ini saya sama anak-anak saya orangnya. Itu yang di sana itu istri saya sama anak-anak saya. Ini foto saya kemarin jalan-jalan ke Korea. Ada yang udah sampai Korea? Oh, baru Kroya ya. Ya alhamdulillah lewat wasilah bisnis ini saya sudah jalan-jalan ke seluruh Indonesia. Ya salah satunya sampai ke Sragen ini. Jadi hari ini saya datang ke Sragen tuh bukan mau apa-apa, cuma mau jalan-jalan aja. Barangkali ada tempat makan yang enak di Sragen ya nanti mampir. Tapi dilalai hari ini kita sharing-sharing sama Bapak Ibu di sini ya, alhamdulillah. Karena memang tujuan saya hadir hari ini ada 3 hal yang saya niatkan dari rumah. Yang pertama saya niatnya silaturahmi. Jadi hari ini bertepatan dengan pernikahan Mas Abu ya, saya ada sedikit bingkisan lah buat Mas Abu. Ya semoga bisa ibaratnya ya untuk istilahnya kado. Jadi kado spesial saya ya, karena saya melihat Mas Abu itu orang spesial ya, saya sendiri yang nyerahkan langsung kadonya ke Mas Abu. Terus yang kedua
niat saya ke sini ya saya pengen nengokin sawah saya. Jadi teman-teman ini kan sawah saya juga. Jadi namanya kita nengokin sawah kan saya nanti akan cek kenapa sih sawah di sini ini kok nggak berkembang. Apa mungkin bibitnya yang kurang bagus, atau mungkin tanahnya yang kurang bagus, atau mungkin ada hama yang menyerang, atau mungkin pengairannya kurang bagus, atau mungkin petaninya sendiri yang kurang bagus. Jadi hari ini pun saya sebenarnya ngecek, oh ternyata di Sragen ini bisnis Imogen belum berkembang, ternyata petaninya yang kurang bagus, petaninya yang belum tahu cara nyangkul, yang harusnya nyangkul dia itu dari utara ke selatan, tapi dia malah nyangkulnya dari timur ke barat. Kenapa nyangkul nggak boleh dari timur ke barat? Ya karena kalau pagi-pagi kita nyangkul menghadap matahari kan panas gitu. Jadi sebenarnya ilmu nyangkul itu juga ada gitu. Nyangkul itu sebenarnya kan dari utara ke selatan atau selatan ke utara, terserah. Karena kalau nyangkul ke timur ya itu teorinya ya istilahnya. Dan hari ini kita akan belajar gimana caranya nyangkul yang baik di Imogen dan mendapatkan hasil yang maksimal. Sepakat ya Bapak Ibu? Sepakat ya Bapak Ibu. Ini tentang majalah. Terus selain majalah, kita juga ada alat bantu yang lain namanya flipchart. Jadi Bapak Ibu kalau mau presentasi itu pakai ini aja. Tinggal ngomong, tinggal cerita, tinggal baca aja. Jadi kalau mau presentasi tentang bisnisnya ya ini dari bisnis, ini ada caranya. Ini tinggal dibaca aja Bapak Ibu. Ini alatnya. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu orang, kalau nggak tahu apa yang mau dibicarain, bacain aja. Kalau perlu orang tuh serahin di sini, Bapak Ibu baca. Nah kalau bisa Bapak Ibu udah mulai ngapalin nih tulisannya ini. Nah ini kan saya baca kan. Jika salah satu faktornya mempengaruhi kesehatan manusia, tapi terganggu dalam jangka panjang, hal ini akan mengakibatkan. Ini kan saya bacanya dari sini kan belakang. Nah, ini Ibu belajar baca aja. Jadi presentasi sebenarnya gampang kok. Cukup baca ini. Seperti itu. Ini nanti ya ada profil saya, foto saya. Ya ini foto kalau lagi ganteng ya. Ini karena hari ini gak ganteng. Jadi kalau lagi tampil saya all off ya kayak artis beneran. Ya mungkin Mas kemarin ikut kan. Gak kalah kan saya sama artis DDC, gak kalah kan? Enggak kalah. Oke, terus kita ada alat bantu juga, ada yang namanya healthy cycle. Jadi kalau Bapak Ibu prospek orang ditanyain keluhan, contohnya keluhannya sakit mah, produknya apa aja? Produknya tinggal baca aja. Ini ada titik-titik merah, ini dibaca aja. Ada sarang walet. Jadi kalau tukak lambung atau mah, itu produk yang bisa dipakai adalah sarang walet, strawberry, blackcurrant, gamat spirulina sama propolis, honey propolis. Terus kalau pengen penyakit lagi, ini tinggal diputer aja. Nah, contohnya ini penyakit pengapuran. Nah, ini pengapuran. Ini produknya sarang walet, strawberry, blackcurrant, coklat, sama propolis. Nah, terus penyakit apa lagi? Ini diputer aja Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu pasien atau ketemu orang yang tanya tentang produk ini, pakai alat ini, pakai standarnya pakai ini, seperti ini. Ini contohnya Vertigo. Vertigo apa aja produknya? Strawberry, Imogen soya, propolis, sama Imogen M. Ini alat bantu juga. Dan alhamdulillah di era COVID ini saya menerbitkan buku. Jadi saya orangnya ya nggak mau diem lah. Jadi orang COVID katanya malas gerak. Kalau saya malah semangat buat buku. Ini ada 3 buku terbaru saya. Yang pertama ada The King of Marketing. Network Marketing itu The King of Marketing. Ini tinjauan teknik pemasaran. Jadi di sini saya bahas bahwasanya ada salah satu cara membangun bisnis yaitu dengan yang namanya bisnis network marketing atau MLM.
Nah, tinjauannya dari beberapa aspek, bahkan di sini saya bahas dari aspek haram halalnya. Jadi banyak orang yang bilang MLM itu haram. Ya, saya akan bahas sedikit. Sebenarnya MLM itu nggak haram, asal dia istilahnya mencakup ada beberapa hal kan. Istilahnya kalau kita namanya transaksi itu kan ada pembeli, ada penjual, ada produk, dan memang nggak ada paksaan. Ya, produk yang kita jual belikan ada ini produknya, dan harganya ini istilahnya semua produk pasti di markup atau dinaikin. Cuma kita nanti naikin harga ini untuk istilahnya ada yang namanya bagi hasil. Jadi sebenarnya kalau Imogen itu kalau dari tinjauan ini ya kita udah lolos istilahnya. Orang mau bilang haram, haramnya di mana gitu loh. Karena kita produknya ada. Dari sisi izinnya kita udah ada izin BPOM. Dan alhamdulillah selama 3 tahun saya ngurus halal udah keluar halal. Jadi teman-teman nggak usah khawatir gitu. Ini produk kita secara undang-undang kesehatan sudah izinnya lengkap, secara halal MUI-nya kita juga udah ada. Jadi kalau teman-teman ngomong, wah produk yang kita pasarkan ilegal, ya ilegalnya dari mana? Kita udah ngurusin semua kok. Terus buku yang kedua ini ada Make Money Will You Sleep, Jalan Royalti bagi Networker. Jadi banyak orang yang bilang Mas Abu itu ibaratnya cuma sarungan kok dapat duit. Kenapa? Itu ibaratnya. Ya karena dia menjalankan yang namanya sistem MLM. MLM itu sebenarnya sistem royalti. Ibarat kita artis, kita menciptakan lagu. Saat kita menciptakan lagu dan kita istilahnya pasarkan, selama lagu kita dinyanyikan orang dan sebagainya, atau kita masukin ke ringtone, kita akan mendapatkan yang namanya penghasilan, dapatnya istilahnya royalti. Dan teman-teman yang di sini yang bergabung Imogen, Anda itu mendapatkan royalti juga. Jadi walaupun Mas Abu nanti dari Sragen nanti pindah mungkin ke Bali, atau mungkin dia pindah buka pondok pesantren lagi di Papua, selama Sragen menghasilkan omset, Mas Abu dapat royalti dari Imogen. Asik ya? Asik. Jadi ini bisnis yang sangat luar biasa teman-teman. Kenapa? Karena ibarat pahala kita ngajarin Pak Mutakin istilahnya menjalankan usaha ini, Pak Mutakin masarin ke mana-mana. Karena yang ngajarin pertama Mas Abu akan dapat berapa persen dari Pak Mutakin. Sama nanti Mas Abu istilahnya ngajari Pak Muna. Contohnya Pak Muna orang Temanggung, ternyata Pak Muna omsetnya di Temanggung luar biasa. Karena Pak Muna tahu Imogen dari Pak Abu, maka Pak Abu dapat royalti juga. Jadi enaknya bisnis ini seperti itu teman-teman. Saat ini contohnya saya di sini di Sragen, tapi tim saya yang di Bali, tim saya yang di Medan, tim saya yang ada di Sulawesi, tim saya yang ada di Hong Kong, tim saya yang ada di Arab Saudi, mereka hari ini terjadi transaksi, saya akan dapat royalti. Makanya ada konsep bisnisnya jalan, orangnya jalan-jalan. Jadi hari ini pun ibaratnya akan terjadi transaksi juga, dan itu pasti. Oleh karena itu saya sangat suka bisnis MLM. Kenapa ya? Sistem bagi hasilnya sebenarnya luar biasa. Orang yang berkecimpung di bisnis ini semua dapat hasil. Terus buku yang ketiga ini tentang personal branding. Apa sih? Ini judulnya pentingnya membangun personal branding di bisnis network marketing. Jadi sebenarnya personal branding itu nggak hanya di bisnis MLM. Di semua aspek kehidupan ini kita perlu yang namanya personal branding. Jadi personal branding itu ibaratnya kita itu dikenal sebagai apa? Nah, contohnya mungkin Pak Muna karena beliau seorang ustadz, orang kenalnya beliau ustadz. Tapi selain ustadz ternyata dia seorang pengusaha. Boleh nggak? Boleh. Bahkan ya tadi saya pernah bicara dulu pendiri NU ibaratnya atau pendiri Muhammadiyah, Pak Azhari itu beliau
kalau ngaji itu di pondok, dia dari hari Senin sampai Kamis itu dia ada di pondok untuk melatih untuk ngajari santri-santrinya. Tapi dari hari Jumat, Sabtu, Minggu dia ternyata ada bisnis yang dia kerjakan. Karena memang sebenarnya dari penyebaran agama Islam pun kita bangun peradaban Islam di Indonesia ini dari perdagangan juga. Dan saya berharap pun dari Imogen ini kita selain dagang, usaha, ya kita bisa siar agama juga. Kita ngajari orang agar mau punya impian, mau usaha, bahkan ya ngajari, ya mengingatkan lah. Sebenarnya bukan, kita tuh sebenarnya di dunia itu bukan ngajari orang, tapi mengingatkan. Karena pada dasarnya teman-teman itu sebenarnya sudah pintar gitu. Cuma kadang ada jalan, memilih jalan ada yang benar ada yang enggak. Nah, tugas kita apa? Mengingatkan. Dan hari ini pun saya belajar mengingatkan teman-teman juga. Yuk kita, karena sudah dalam satu forum di Imogen, yuk kita kerjakan bisnis ini dengan yakin, hakul yakin. Saya yakin kalau Anda hakul yakin, hasilnya juga luar biasa. Ya faktanya yang di sini banyak emak-emak yang penghasilannya sudah miliaran. Ini IRT 2 miliar ya. Ada yang mau ibu-ibu di sini? Mau, Bu. Mau nggak, Bu? Ya. Ini Ibu Triska ini tinggalnya di Luwuk Banggai. Luwuk itu kotanya kecil. Kecil. Nggak ada mall. Kalau kayak di sini kayak apa ya? Kalau Magelang kayak Muntilan lah. Tapi sebenarnya sama Muntilan masih cakupan Muntilan. Kayak apa lagi? Mungkin kalau Magelang Secang atau mana ya? Yang Sragen yang Gondang mau mana lah gitu. Ceritanya lah Kota kecil ya. Ya, jadi ini Bu Triska ini luar biasa. Dia dari kota kecil tapi bisa menjalankan bisnis ini dan luar biasa. Omsetnya luar biasa dan penghasilannya sangat luar biasa juga Bapak Ibu. Bahkan salah satu membernya itu ada yang di kepulauan, namanya Kepulauan Banggai. Itu kalau mau ke kota itu naik kapal itu butuh waktu sekitar 4 jam Bapak Ibu. Mereka itu. Dan luar biasanya mereka kalau istilahnya kiriman produk dari kita dari Sidoarjo sampai ke tempatnya Luwuk itu butuh waktu minimal 2 minggu. Jadi kalau teman-teman di Jawa merasa paling terpencil, paling menderita, masih banyak tempat di luar sana yang terpencil loh. Yang paling menderita. Pulau Jawa itu paling lambat maksimal paling 1 minggu bareng. Tapi kalau yang di sini Bapak Ibu, apalagi kalau teman-teman sering ikut Zoom jam 2, nanti jam 2 lihat aja. Itu pembicaranya ada yang dari Papua, dari mana. Mereka cerita dari Papua itu ada kapal yang dari Surabaya itu cuma 1 bulan sekali. Bayangin Bapak Ibu. Mereka untuk dapat produk itu butuh waktu 1 bulan. Jadi kalau teman-teman di sini di Sragen, di Purwodadi masih banyak keluhan, apa mau tak pindah ke Papua aja? Ya berarti Anda kan kurang bersyukur kan? Iya, kurang. Sudah tinggal di Pulau Jawa, fasilitasnya lengkap, nyari sinyal juga gampang, nyari upline juga gampang ibaratnya. Mereka kalau datang ketemu saya itu ongkosnya luar biasa. Teman-teman dari Purwodadi ke sini naik motor habis 1 juta nggak? Yang paling jauh siapa yang bisa? Saya mungkin. Saya dari Magelang ke sini. Ya saya hitung bensin sama tol ya 500.000 lah. Kalau teman-teman dari Papua itu kemarin ada yang ikut training Extreme Bootcamp di Bandung, itu sekali terbang minimal 10 juta loh Bapak. Mereka jauh-jauh datang untuk belajar Bapak. Dan mirisnya kenapa? Teman-teman yang di Sragen nggak ada yang datang tuh. Padahal kan Sragen Lembang kan paling 8 jam, 7 jam. Tapi ya itu pilihan kan Bapak. Makanya hari ini kita mau luruskan lagi niat Anda. Bisnis di Imogen tuh mau apa? Oke, langsung aja kita. Oh ya, ada satu lagi buku. Ini Mompreneur Business Roadmap. Ini
peta jalan pebisnis Imogen. Jadi ini buku juga, ini apa aja yang harus Anda lakukan di bisnis ini, nanti sebenarnya lengkap sebenarnya di sini. Terus tentang produk, terus cara posting, ada yang belum bisa posting di sini? Udah bisa posting semua? Belum. Posting di website. Jadi kita ada website. Pasang status. Oh bukan. Spidol nih Pak. Oh bukan. Oh yang gede ya. Gede Mas. Iya. Jadi Imogen ada website yang namanya www.imogenplus.com. Ada yang baru dengar nama ini hari ini? Kalau baru dengar hari ini ya kebangetan. Cara maksudnya belum bisa ya Pak ya? Harus belajar. Mau belajar hari ini apa besok? Oh sekarang? Ya kalau sekarang berarti tugasnya Mas Abu ini. Nah, apa apply-nya? Bisa aja. Ya kasih Mas Abu gitu. Ya. Saya apply-nya. Jadi sebenarnya ini website. Website ini fungsinya buat apa sih? Yang pertama ini sebagai laporan omset Anda harian, omset Anda baik harian atau bulanan. Jadi Anda nggak usah repot-repot buat laporan omset lah ibaratnya. Kalau Anda punya toko tuh nggak perlu punya apa ya? Anda itu beli ini sistem ke kita. Betul. Di sini juga Anda bisa melihat peta bisnis Anda. Maksudnya gimana Pak? Ya dari website ini taruhlah Anda sekarang bermain dari Sragen. Ternyata selain Sragen Anda berkembang ke Solo. Selain Solo Anda berkembang mungkin di Madiun. Nah, kita bisa lihat pertumbuhan omset kita di Solo dan Madiun itu per hari itu berapa. Dengan peta bisnis ini kita bisa mempunyai angan-angan. Contohnya Anda mau yang namanya open market, buka pasar namanya. Contohnya Anda mau buka pasar mungkin di Wonogiri, mungkin di Grobogan, atau mungkin ke Surabaya atau mana terserah Anda. Boleh nggak? Boleh. Karena di bisnis Imogen wilayah kerja Anda, wilayah peluang apa istilahnya pasar Anda itu seluruh dunia. Contohnya apalagi teman-teman yang mondok kan, pasti kan dari seluruh Indonesia. Mulai sekarang coba kontaki mereka. Ya, contohnya punya teman di Ambon, ya telepon aja. Bro, apa kabar bro? Ya namanya teman kan bro aja nggak apa-apa gitu. Ya terserah lah teman-teman panggilan. Aku ada informasi tentang peluang bisnis nih. Nah ini bisnisnya namanya Imogen. Anda bisa ceritain ke teman-teman Anda. Tapi jangan kaget, orang yang pertama menolak bisnis Anda itu yang namanya teman. Jadi orang yang pertama yang menolak bisnis Anda, pertama itu siapa? Teman. Yang nomor dua, pasangan. Kalau sudah punya pasangan, bisa istri, bisa suami. Jadi kalau Anda sekarang menjalankan Imogen, pasti ada yang gondeli badannya. Boh ini istrinya, boh ini atau suaminya. Nah, gimana caranya biar pasangan kita mau istilahnya merestui bisnis ini? Ya Anda ngomong baik-baik. Ibu-ibu bisa ngomong ke suaminya, ya, Pak, Pi, Pade, wah apalah, Kong, terserah. Kita kan punya impian besok tahun 2021 tuh mau umroh. Kira-kira boleh nggak kalau aku membantu mewujudkan cita-cita keluarga kita? Jadi fungsi seorang wanita, seorang istri itu membantu suaminya untuk mewujudkan cita-cita keluarga. Kira-kira boleh nggak ngomong kayak gitu ke pasangan kita? Boleh nggak? Diajak diskusi pasangan kita.
Makanya istri saya kemana-mana ikut saya. Makanya saya nggak pernah punya sopir. Ya udah sama istri saya kemana-mana jalan. Bahkan anak-anak saya tak ajak jalan karena memang lagi libur ya. Kenapa? Karena dari kecil saya berharap anak-anak saya tahu bahwa bisnisnya bapakku itu apa gitu. Bukan karena saya pengen mewariskan bisnis ini ke anak saya, bukan. Tapi saya pengen mewariskan istilahnya semangat usaha bapaknya ke anak-anaknya. Kalau enggak ke istri saya. Makanya waktu saya dulu mencetuskan Imogen ini 4 tahun yang lalu, awalnya istri saya juga menolak gitu. Kenapa? Karena saya sebelum istilahnya dapat hasil di Imogen atau saya bisa belajar tentang bisnis ini kan saya juga pernah menjalankan bisnis seperti ini juga. Saya belajar bisnis ini hampir 15 tahun yang lalu Bapak. Jadi kalau saya jatuh bangun di bisnis ini udah biasa. Nah, makanya saat saya dapat peluang tentang bisnis Imogen ini, yang pertama saya kasih tahu siapa istri saya. Saya cuma ngomong, Bu, aku masih punya impian yang terpendam. Impianku apa? Impianku umur 40 tahun. Aku harus punya rumah. Aku harus punya mobil. Aku harus punya kebun. Aku harus umroh. Aku harus naik haji. Jadi saya memulai Imogen ini kan 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu usia saya 36 tahun. Usia saya sekarang 40 tahun. Karena saya kelahiran apa? Saya cuma ngomong ke istri saya, aku masih punya impian seperti ini. Aku minta doa restumu. Ya kalau mau ya kamu bisa bantu aku. Caranya apa? Ya udah doain aku lah. Ya kalau bisa kamu punya teman yang bisa kita prospek ya ayo kita prospek. Tapi kalau nggak ada ya sudah. Aku minta doa restu. Kenapa? Karena impianku ini seperti ini. Alhamdulillah usia 40 tahun ini sudah selesai, ini selesai, tinggal haji. Harusnya saya mau doa restunya kalau memang 2021 ini saya bisa naik haji, saya naik haji. Jadi buat Mas Abu yang baru menikah, kira cari impiannya apa? Gak usah takut gitu loh. Kadang orang takut keadaan sekarang. Aku kan cuma seorang ustadz, seorang guru ngaji. Ngajiku kan cuma orang ngasih aku karena istilahnya seikhlasnya. Gak usah khawatir gitu. Allah tuh mah luas kok. Apa yang kita inginkan tuh Allah kasih kok sebenarnya. Cuma kelemahan kita apa? Kita jarang minta sama Allah. Benar nggak? Bener. Saya belajar tentang ilmu ketuhanan. Ya Allah tuh ngasih semua yang kita inginkan kok. Cuma kita itu kadang nggak mau minta. Kalau bahasa ibu saya tuh kita tuh nggak mau kerentes gitu. Ngomong dari hati kita yang paling dalam sampai nangis pada Tuhan kita gitu. Ini yang menolak ya, teman, pasangan. Yang nomor 3 siapa? Keluarga. Jangan kaget kalau keluarga Anda menolak bisnis Anda. Yang nomor 4 siapa? Tetangga. Jadi jangan berharap Mas Abu sekarang tinggal di sini, prospek kanan kirinya ini akan menerima bisnis ini. Mau tahu buktinya? Hari ini nggak ada tetangganya Mas Abu yang hadir ke sini. Betul ya? Itu faktanya. Iya fakta. Jadi nggak usah khawatir kalau tetangga kita nolak bisnis kita, nggak usah khawatir. Saya di komplek perumahan saya pun nggak ada satupun. Bahkan ada yang sudah pernah beli produknya Imogen M. Dulunya udah hampir 5 tahun nggak pernah berhubungan, tak kasih Imogen M bagus. Ya nggak beli lagi gitu. Tapi ya udahlah, whatever lah. Itu kan urusan masing-masing. Intinya saya udah ngasih nasihat ke dia. Oke, kita langsung aja ke kertas masing-masing. Yang pertama ambil kertas yang target saya. Itu kan tahun 2020. Karena tahun 2020 tinggal 1 bulan lagi habis. Itu diganti tahun 2021. Jadi berapa sih target penghasilan Anda di tahun 2021? Mau 1 juta?
per bulan, 2 juta, 4 juta, 5 juta, 10 juta, silahkan Anda renungkan. Saya kasih waktu 2 menit lah, atau 3 menit, renungkan berapa penghasilan yang pengen Anda capai. Contohnya Anda pengen penghasilan 10 juta, kenapa? Karena masih punya cicilan motor 3 juta, masih punya cicilan rumah 1,5 juta. Tahun depan mau ibaratnya nikahin adik atau apa, seperti itu. Jadi coba Anda tulis tahun 2021 berapa penghasilan yang pengen Anda capai. Kalau di bawah ada tulisan Mekah, itu karena terakhir saya buat ini, saya di Mekah, saya ada. Itu diganti Sragen aja, Mekah dicoret. Silakan teman-teman bisa mulai. Berapa sih target penghasilan Anda? Biasanya memang ada ragu-ragu ya. Tapi yang tadi saya bilang, Anda yakin nggak sama Allah? Kalau Anda yakin, ya sudah, ngerentes, tuangkan dari hati yang paling dalam Anda. Saya pengen penghasilan 10 juta. Kenapa? Karena ibu saya itu belum umroh. Saya pengen tahun 2021 ibu saya tuh mau nggak mau harus umroh. Atau mungkin rumah ibu saya itu sudah doyong ke kiri atau doyong ke kanan. Mau nggak mau rumah ibu saya itu harus saya perbaiki. Anda bisa cek lah, bangun rumah seperti ini kan minimal 50 sampai 100 juta. Ya berarti kalau tahun depan teman-teman mau bangun rumah untuk orang tua contohnya, ya berarti selama sebulan Anda harus wajib menghasilkan 10 juta. Kenapa? Karena 10 juta kali 10 bulan kan baru 100. Seperti itu. Ya apa? Teman-teman apa sekarang wajib ini loh. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini nih, saya sampaikan di seluruh Indonesia. Saya ngomong apa, saya di Makassar yang ngomongnya seperti ini, di Aceh yang ngomongnya seperti ini, di Sragen sama. Banyak orang yang nggak percaya dengan impiannya. Kenapa? Ya karena dia merasakan hal yang sekarang ini yang dia rasain. Saya kan hanya petani, saya kan hanya ustadz, saya kan hanya pegawai, saya hanya guru honorer. Jangan. Di Makassar tuh banyak guru honorer yang sekarang penghasilannya ratusan juta, banyak banget. Saya ketemu beliau awalnya ya seperti ini, ngumpul pakai motor Cina itu aja spionnya udah nggak ada. Ya tau lah guru honorer berapa sih gajinya? Ya gaji sana sama gaji sini ya hampir sama lah. Gitu. Apa atau PNS pun ya golongan 3 berapa, golongan 1 berapa kan ya sama itu. Ada yang mau sharing impiannya? Mas Muna udah mau maju? Berani? Mumpung hari ini banyak teman-teman Anda maju, minta doa restu ke teman-teman, bahkan minta doa restu ke upline. Sampaikan mulai hari ini tanggal berapa? Tanggal 26 November 2020. Target saya sekian karena saya bla bla bla. Jadi Anda harus meyakini diri Anda itu bisa. Selagi Anda belum yakin terhadap diri Anda sendiri, apalagi Anda gak yakin sama Tuhan atau Allah, ya mohon maaf, hidup Anda hanya gini-gini terus. Saya nggak ngajari Anda untuk merubah apa istilahnya, merubah takdir kayak apa-apa, enggak. Ini sebenarnya untuk mensugesti. Semua itu perlu sugesti. Teman-teman kan ibaratnya sekarang menjalankan sholat, kira-kira yakin nggak masuk surga? Surga ada di mana? Nggak tahu. Ya harus tahu lah. Nah terus sholatnya ini untuk siapa? Kira-kira Allah butuh sholat nggak? Mumet sampai. Saya udah belajar marifat ngomong sama saya.
Silakan Pak Muna. Anda sharing impian Anda, Bapak kertasnya. Bismillah. Ya. Silakan target Anda berapa dan uang itu untuk apa? Atau perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizul Munah. Saya tinggal di Cemeng. Jadi saya sudah menjadi warga Sragen. Tinggal saya di Cemeng, Sambung Macan. Nah, alhamdulillah saya bersama istri saya ini bisa mendapatkan jalan untuk mendapatkan rezeki, karena ini banyak yang sudah tahu lah kalau ustadz itu, terutama ustadz desa itu mesti banyak yang bingung bagaimana sih cara kerja ben kira-kira kok esok tekan sore neng kok baluhur iso kerja meneh apa iso ngaji kan sangat sulit. Saya maka cari kerjaan dimanapun mesti dari pagi sampai sore. Nah, ini alhamdulillah ya, semoga dengan lantaran Imogen ini saya dan keluarga saya bisa mencapai dari apa yang jadi target atau cita-cita saya. Oke. Ini dari saya sendiri, saya menarget 5 juta per bulan. Ya. Semoga awal dari hari ini saya bisa benar-benar semangat dan bisa berhasil seperti apa yang saya tulis di sini. Amin. Cita-cita saya 5 juta ini nih, untuk mencukupi keluarga saya dan bisa sowan di guru saya. Oke. Dan cita-cita yang lain nanti kita ya. Dan dari saya minta doa dari teman-teman, khususnya dari teman-teman Sragen, umumnya dari semua kalangan di Indonesia maupun di dunia. Saya minta doanya semoga saya mulai dari hari ini bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita saya sekeluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jangan duduk dulu Mas. Di sini. Upline-nya siapa? Ya, Mas Satu. Silakan kasih semangat, kasih dukungan, follow juga timnya. Ya, jadi Anda punya tim juga Mas Munah, ada namanya Mas Abu. Jadi kalau ada masalah, ada kondisi, Anda bisa konsultasi sama dia. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau sharing? Mas Abu sendiri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya. Langsung saja di sini saya tadi duduk bersama istri saya. Insya Allah Bismillah saya menulis impian saya semoga omset penghasilan bersih di Imogen dalam tahun 2021 bisa menghasilkan 21 juta per bulan. Di sini disaksikan dan ditandatangani oleh istri saya sendiri. Karena apa? Kami berdua mempunyai impian, kami selamanya harus tidak hanya ikut orang tua tapi bisa membangun rumah sendiri, membina rumah tangga, sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Terima kasih Pak Rudi. Oke, Mas Munah mungkin kasih semangat. Dolanya siapa? Mas Abu, silakan. Oh, kamu takin kasih semangat. Ya, kasih semangat. Ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau sharing? Atau malu? Gak apa-apa. Memang kadang melihat impian itu kayak orang gendeng ya, gila itu. Ya memang seperti itu Bapak Ibu. Ya kayak sebenarnya orang tua kita melahirkan kita itu ya kayak gak nyangka punya anak seperti Anda gitu kan. Tapi kan saat orang tua kita dulu malam-malam di kamar pengen punya anak, mereka kan pengen anaknya yang sempurna kan, punya anak yang tangannya lengkap, matanya lengkap, kakinya lengkap.
Alhamdulillah saat melahirkan benar anaknya lengkap. Tapi kenapa bayi waktu keluar tuh nangis? Ya karena kaget. Ternyata dunia itu nggak seindah apa yang dibayangkan di perut kan itu. Ternyata dunia ini kejam gitu. Dan sebenarnya kita sebagai seorang manusia, ya kita wajib dan kudu ya kita harus berusaha. Peluang usaha atau mungkin sumber penghasilan di dunia ini terbuka lebar. Banyak kok tetangga saya itu yang jualan pentol sukses banyak. Bahkan orang Wonogiri kalau di Jakarta itu rata-rata jualan bakso, mereka rumahnya mewah-mewah juga di Wonogiri. Bener nggak? Jadi tergantung kitanya, kita mau usaha di mana. Gitu. Cuma saat ini karena kita ngomong tentang Imokin, yuk dari Imokin Anda bisa kok menghasilkan lebih. Karena faktanya apa ya? Faktanya di sini teman-teman. Kita sudah banyak orang sukses di sini gitu. Jadi kalau tanya mana yang udah sukses di majalah ada. Tapi pertanyaannya itu kan orang lain, diri kita kapan gitu. Kita berhak nggak sukses? Berhak Bapak Ibu. Saya kemarin pulang ke Magelang kaget, temen SMP saya ternyata nyalon wali kota Bapak Ibu. Padahal dulu nakalnya bareng SMP itu. Tahu-tahu dipasang baliho gede banget, saya datang ke Magelang. Si Aji namanya. Kalau nggak percaya nanti ke Magelang ada lagi Aji. Namanya Aji. Itu dulu nakalnya bareng sama saya. Tapi sekarang dia udah nyalon wali kota Bapak Ibu di Magelang. Ya itu kan suatu kalau buat saya tamparan buat saya. Ternyata di luar sana teman-teman saya nakal saya dulu ternyata sekarang udah berubah dan dia punya impian yang sangat luar biasa. Saya sendiri pun mungkin punya uang, punya jaringan. Tapi saya sendiri masih takut kalau istilahnya nyalon wali kota atau bupati Magelang. Ya kalau buat saya nggak harus kok masuk ke pemerintahan. Hari ini pun saya dengan program saya Imokin, saya mampu kok mensejahterakan, membahagiakan dan istilahnya memberi manfaat untuk Indonesia ini. Oke, ada lagi yang mau sharing? Kalau enggak kita lanjutin. Ya, jadi inilah langkah yang pertama yang harus Anda lakukan. Apa? Membangun impian Bapak Ibu. Jadi kalau selagi Anda nggak punya impian, ya hidup Anda ya seperti ini, zombie kalau saya bilang. Bahkan besok mau ngapain kita nggak tahu. Kenapa? Karena kita nggak punya impian, gitu loh Bapak Ibu. Dan kita sebagai seorang pengusaha, kita tuh harus punya impian dulu yang pertama. Yang kedua program kerja. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, yang kita ambil yang ini yang ada Imokin Roadmap Meeting strategi membangun bisnis yang besar dan kokoh. Oke, yang pertama kita ada pertanyaan, berapa jumlah member Anda? Masuk, masuk. Tepuk tangan dulu dari Salatiga. Sini Mas. Monggo Pak. Maju sini boleh? Atau geserin? Monggo mriki. Sik longgar mriki. Maju aja Mas. Oke. Enggak apa-apa. Monggo. Karo di anu Mas ya. Ya mungkin buat teman-teman yang pengen tahu, beliau Pak Suwarno dari Salatiga, beliau seorang ahli praktisi kesehatan. Istri beliau juga dokter. Terus ada yang gondrong manis ini, tapi kumisan. Ini cowok. Mas Joko namanya. Beliau di mungkin juga udah tembus Ayla juga. Tepuk tangan buat beliau. Terus ada Mbak Dia. Bentar lagi juga Ayla, dengar-dengar udah nyerong dikit tembus tuh.
Ya, kita lanjut ya teman-teman. Jadi namanya bisnis kan kita harus tahu yang namanya peta perjalanan. Ini 2021 ya teman-teman. Ini bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Lebaran 2021 bulan apa? Ingat ya? Mei mungkin. Mei ya? Mei insya Allah. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Ini Lebaran. Udah ada yang nyiapin untuk Lebaran besok? Masih gelap ya? Ya. Jadi kalau saya karena orang perantauan tinggal di Jakarta, Lebaran itu adalah momen sakral. Makanya kadang dulu saya sebelum punya mobil ibaratnya, saya sudah ngitung biaya saya dari Jakarta untuk mudik ke Magelang itu berapa gitu. Sudah tak hitung. Terus saya mau bawa oleh-oleh berapa ibaratnya. Terus mau beli baju dan sebagainya. Itu saya hitung Bapak Ibu. Tapi dengan ngitung-ngitung ini akhirnya saya punya ibaratnya sudah ada planning. Nah, ini planning, rencana. Jadi Anda itu di 2021 itu mau apa gitu loh. Tadi kayak Pak Mona pengen penghasilan 5 juta. Ya, ini 5 juta itu di breakdown untuk apa? Atau mungkin teman-teman yang belum punya mobil, Lebaran tuh harus punya mobil. Gak apa-apa. Kita masih punya waktu. Ini Desember ya, Desember 2020. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada waktu 5 bulan teman-teman menuju Lebaran. Nah, posisi saat Lebaran ini kita mau seperti apa posisinya? Nah, dari sekarang tuh teman-teman harus punya rencana. Gitu. Nah, inilah yang sebenarnya kadang orang itu susah. Banyak orang yang punya impian sekian, giliran udah dipecah program kerjanya, mereka nggak mau. Karena memang berat Bapak. Contohnya hari ini saya jauh-jauh dari Magelang ke Sragen. Kalau saya nggak punya impian yang jelas, saya nggak mau Bapak Ibu Sragen. Bener nggak Mas? Mas Abu berapa sih omset yang dihasilkan berarti kalau saya? Nyampe 1 M? Nggak nyampe kan? Setengah M? Nggak ada. Layak nggak saya perjuangkan omset nggak nyampe setengah M? Ya, sebenarnya kalau saya naik ya nggak layak Bu. Tim saya yang lain yang omsetnya miliaran banyak banget jelas. Tapi yang saya lihat hari ini kan bukan seperti itu gitu. Kenapa? Karena semua bisnis itu dimulai dari nol. 1, 2, 3. Angka 1M, 2M, 3M itu semua mulai dari nol. Dan saya yakin Mas Abu itu mampu kok menghasilkan omset 1M. Mampu Bapak Ibu. Apalagi ini Solo Raya Bapak Ibu. Gudangnya orang pinter. Gudangnya orang-orang luar biasa. Rata-rata pemimpin Indonesia itu dari Solo Raya. Soeharto juga keturunan orang Solo Raya. Soekarno juga keturunan orang Solo Raya. Siapa lagi lah? Rata-rata orang pintar di Indonesia itu keturunan Solo Raya. Jadi saya yakin dari Sragen ini pun bisa kok tembus 1M itu. Nah, tinggal kita mau nggak berproses mencapai omset 1M. Saya punya target omset 50M Bapak Ibu 2020. Kira-kira 50M itu saya bebankan ke Mas Abu atau ke diri saya? Ke diri saya, Bro. Makanya saya nggak capek lari ke sana, lari ke sini, terbang ke sana, terbang ke sini. Kenapa? Karena saya punya impian 50 miliar, Bapak Ibu. Dan alhamdulillah di era Covid orang pada bilang, "Pak, omset saya turun, omset saya
saya harus PHK orang. Alhamdulillah saya enggak, Bapak Ibu. Di era Covid ini saya naik 3 kali lipat omset saya. Makanya kalau di grup teman-teman orang yang tembus Ayla sebulan itu bisa 10 orang, 20 orang, luar biasa. Saya sehari itu bayar bonus tuh di atas 150 juta loh. Di atas sehari. Itu bonus, bayar bonus. Ya Anda bisa hitung lah omset saya berapa. Dan alhamdulillah selama 4 tahun ini ada nggak teman-teman yang bonusnya nggak saya bayar? Nggak ada. Kalau ada bonus yang nggak saya bayar rata-rata karena kesalahan nomor rekening. Kalau nggak ada nomor rekeningnya. Tapi kalau Anda waktu join belum ada nomor rekening, terus sekarang udah ada nomor rekening, diedit, pasti ditransfer bonus-bonus yang benar. Jadi ini target saya Bapak Ibu, 50 miliar. Dan saya berharap Sragen itu nyumbang 1 miliar ke saya Bapak Ibu. Amin. Salatiga nyumbang 1 M juga ke saya. Amin. Jadi beban saya tinggal 40 miliar lagi. Ya 40 miliar nanti saya bagilah, Aceh 1 miliar, Riau 1 miliar, Sumatera Selatan 1 miliar, Bali 1 miliar. Ya sekarang mungkin Makassar 20 miliar, Gorontalo mungkin 10 miliar, sudah selesai 50 miliar. Makanya jangan iri kalau saya sering ke Sulawesi ya teman-teman. Ya karena memang saya membangun bisnis ini sampai ke pelosok. Saya hari ini buktikan saya nggak malu datang ke Sragen. Saya nggak jaim makan bareng. Kenapa? Karena saya yakin teman-teman pasti bisa berhasil. Amin. Saya dulu datang ke Kediri, mungkin pernah cerita. Ketemu 2 orang yang namanya Pak Demyati sama Mas Wawan. Cuma berdua orang itu. Waktu itu saya buat acara di Tulungagung. Yang datang bertiga lah, Mas Wawan sama istri. Dan selama 3 tahun berproses mereka, sekarang mereka sudah menikmati hasilnya luar biasa. Bener nggak Mas? Makanya saya hari ini saya yakinkan kepada diri saya sendiri juga, dan saya yakinkan kepada teman-teman yang sekarang hari ini hadir, Anda bisa kok. Ini Sragen, pusatnya orang pintar juga. Dan ibaratnya penduduk Sragen itu mungkin sama Luwu itu mungkin 10 atau 15 kali dari kota Luwu. Kota Luwu aja bisa menghasilkan seorang Royal Crown, peraih rumah mewah. Masa Sragen nggak bisa? Sragen mau ke Jogja dekat, mau ke Surabaya juga dekat ibaratnya. Yang tengah-tengah, mau ke Semarang juga dekat. Jadi puasai aja, minimal Solo Raya lah puasai. Oke, kita balik ke kertas ini. Bapak belum dapat ya? Ada. Jadi yang pertama, berapa jumlah member Anda? Di sini yang baru sendirian ada? Atau sendirian Mas Bunda? Ada yang udah punya member? Satu sendiri? Gak apa-apa. Banyak yang istri saya. Oh istri saya. Istrinya yang banyak. Saya Gak apa-apa. Nanti sampean, ini kan sampean istri kan? Ya nggak apa-apa, nanti di awal lah ya. Bisa sampean punya 5 titik dulu lah. Ini baru istri. Nah bisa nih mulai diisi, mungkin sepupu apa nggak apa-apa. istri saya sudah banyak. Oh udah istri? Nggak apa-apa. Ini sih banyak. Istrinya banyak ya? Istrinya yang banyak. Banyak istri. Istrinya banyak. Nggak apa-apa Mas, ini downline-nya istri kan? Ya ini kembangin juga. Kalau nanti WT istri kan sampai juga menikmati. Nah cuma kalau bisa selain bangun istrinya, Anda juga bangun ini timnya juga sebelah ini. Jadi Anda tulis aja kalau memang baru sendiri ya sendiri nggak apa-apa keterangan.
Kalau memang udah ada 2, 3 atau 5 tulis 5. Nah. Terus buat teman-teman yang sudah punya member, berapa yang aktif gitu loh. Coba Anda cek. Dari jumlah 10 atau 20 member Anda, yang aktif tuh berapa itu? Jadi jaringan itu seperti ini. Ini Anda, ini taruh Anda pasang 5HU. Ini ada si A, si B, si C, si D, si E, si F, si G, si H, I, J, K, L. Nah, kira-kira dari member-member ini berapa orang yang aktif dulu? Contohnya 10 member Anda 10 orang. Yang aktif hanya 1 orang. Ya, berarti Anda harus nambah orang lagi. Kenapa? Karena di binary ini minimal Anda harus ada 2 tim 1 dan tim 2 ini yang aktif. Jadi kalau hanya 1 orang yang aktif, Anda harus nyari orang lagi 1 orang aktif minimal. Tapi kalau saya dari dulu bisnis apalagi MLM, saya bangun langsung 8 kaki kalau itu. Ini A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi dari dulu saya langsung bangun 8 kaki. Kenapa langsung 8 kaki, 8 tim? Karena saya yakin tim-tim ini kan nggak semuanya besar semua, ada yang kecil juga. Ya faktanya saat ini tim besar saya kan di Sulawesi, setelah itu Jawa Timur, setelah itu Riau, setelah itu Bali dan sebagainya. Jadi saya langsung bangun banyak tim nih Pak. Ada yang pusing? Kalau pusing bagus, berarti Anda belajar. Saya dulu mondok itu diajari taruh kitab kuning, kalau pusing bagus berarti mau belajar ya udah. Jadi sama, Anda sekarang pusing, bagus, berarti belajar. Berarti Anda besok pasti akan belajar lagi. Sama kayak olahraga, kalau berkeringat, bagus, berarti olahraga beneran. Jadi kalau Anda memang serius bangun bisnis, langsung bangun berapa? 8. Karena bangun 2 kaki, bangun 4 kaki, bangun 8 kaki, ini beda hasil. Bu Rosmita itu dari awal saya ngomong, kamu langsung bangun 8 kaki. Alhamdulillah 3 tahun dia tembus 3 rumah. Kenapa ya? Karena dari awal dia menurut saya 8 kaki. Ini dapat rumah, ini dapat rumah 1, rumah 2, rumah 3. Jadi kalau sekarang Anda memang serius, ayo langsung bangun 8 kaki. Pak, kayaknya capek banget. Ya bener capek itu loh. Kita analogi lah. UMR Sragen berapa? 2,1 juta. Kalau mau punya duit 1 M, kira-kira perlu kerja berapa tahun? 2,1 kali 12 bulan berapa? Hah? Hitung Mas. 2.100.000 kali 12. 22 juta. 22 juta. Ya kurang lebih. Kayak 10. Ini kurang. Relasi itu kayak 10. 10 ya serolih. Ditambah tambah 2.100.000 kali 12. 25 juta 200. 26 juta lah. 1 M dibagi 26 juta berapa?